selamat sore teman-teman. Sekarang saya kembali lagi di lokasi budidaya ikan nila. Nah, kali ini kita mau melakukan pengukuran kimia air untuk parameter nitrit. Nah, nanti kita jelaskan seperti apa parameter nitrit itu, kenapa harus diukur. Nah, ikuti terus ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Teman-teman, di depan saya sudah ada yang namanya Smart Kit Nitrit. Jadi adalah kit yang digunakan untuk proses pengukuran nitrit di dalam kolam. Nah, nanti kualitas air secara kimia kita pantau di sini. Peralatan apa saja yang dibutuhkan, yaitu ada 2 botol kaca bening atau vial seukuran sekitar 5 mili. Kemudian ada speed injeksi untuk mengambil sampel airnya. Kemudian ada 2 reagen yang kita gunakan, yang pertama reagen A dan yang kemudian kedua reagen B. Dan di sebelah sini ada namanya kertas sebagai indikator atau pengukuran nanti kira-kira nilai nitritnya seberapa. Nah, untuk prosesnya yang pertama adalah kita mau mengambil sampel air di bak ikan budidaya nila tadi. Oke. Nah, ini kita menuju ke bak pertama, teman-teman. Kita ambil air sebanyak 5 mili dengan speed injeksi. Nah, ini kita juga mungkin melihat ikan nilanya sudah mulai bergerak juga ya. Jadi seperti mau dikasih pakan. Nah, setelah kita ambil 5 mili, kita masukkan ke dalam botol. Nanti sama ya, yang sebelah kanan untuk yang perlakuan yang akan kita uji kandungan nitritnya, kemudian yang sebelah kiri nanti sebagai kontrolnya. Kemudian kita ambil lagi Pak, belum, kita ambil lagi untuk yang ya, kita ambil di lokasi yang sama ya teman-teman. Kita ambil sebanyak volume yang sama juga, 5 mili. Oke, sudah dapat. Kemudian kita masukkan ke file yang pertama, file kontrol. Oke. Proses selanjutnya adalah untuk yang perlakuan kita teteskan reagen A. Mungkin bisa ditunjukkan dulu Pak reagennya, coba seperti apa. Nah, reagen A sebanyak 2 tetes. Satu, 2, cukup. Kemudian kita tutup. Kemudian dihomogenkan sampelnya, dikocok dan ditunggu selama 1 menit. Oke. Nah, selama menunggu teman-teman kita mau lihat kondisi ikan ya. Gimana sih kira-kira perkembangan ikannya? Kita mungkin sudah sekitar 1 atau 2 minggu meninggalkannya ya. Kita lihat dulu ukurannya baru sekitar 3 sampai 5 cm. Mungkin sekarang sudah mencapai 7 cm kali ya. Sudah gede, sudah sehat. Dia juga sangat sensitif, ada orang datang pasti dia langsung datang untuk merespon. Nila merah. Ini dengan sistem air mengalir ya teman-teman. Jadi ada air yang dialirkan dengan debit tertentu, kemudian juga ada yang dibuang. Nah, kita lihat saluran pembuangannya. Nah, di sini. Mungkin kalau dari arah sini nggak kelihatan ya. Nah, di sini kelihatan. Jadi dengan air mengalir. Karena kalau ikan nila ini cukup sensitif, dia suka di kondisi yang bersih.
maka kita pantau kondisi nitritnya teman-teman. Oke, mungkin sudah sekitar 1 menit sudah kita ukur. Sekarang kita teteskan reagen yang kedua, reagen B. Ya, ini reagen B, kita masukkan sebanyak 2 tetes. Ini, Pak. Jadi ke file yang perlakuan tadi. Cukup. Ini baru 1 ya, Pak. 2 ya. Mulai terbentuk warna pink, teman-teman. Nah, kemudian kita tutup dan dilakukan pengocokan supaya sampelnya homogen ya, pembentukan warnanya jadi sempurna gitu. Coba kita lihat, jadi seperti ini warnanya teman-teman. Nah, nanti kita akan ukur dengan menggunakan kertas indikator yang sudah disiapkan tadi. Kita tunggu 1 menit dulu ya, sambil kita melihat kondisi ikan yang sudah besar. Nah, ini posisinya ikan yang besar, dia ditutupi karena dia cukup aktif sehingga dia nggak loncat-loncat gitu teman-teman. Seperti ini, tapi tertutup, kita tidak perlu membukanya. Jadi kenapa dilakukan pengukuran nitrit? Karena nitrit ini cukup berbahaya teman-teman. Jadi sisa-sisa pakan, dia mengandung amonia, itu dia diurai oleh bakteri menjadi nitrit. Nah, kemudian diurai menjadi oleh bakteri kembali menjadi nitrat. Nah, ketika proses penguraian dari nitrit menjadi nitrat itu menjadi gagal, itu sangat berbahaya karena dia bersifat racun, toksik. Itu. Nah, oke, proses inkubasi untuk pengujian nitrit sudah selesai. Nah, sekarang kita mulai bandingkan teman-teman. Jadi kita siapkan kertasnya, ini ya, mungkin jelas. Kemudian dibuka, Pak. Ini dulu. Ini ditempatkan di posisi yang kontrolnya ya. Ditempatkan di posisi, ini kan ada posisi skalanya ya. Ada 0, 0,1 mg per liter, 0,03, 0,05, 0,1, 0,3 dan 0,7. Nah, untuk proses pembacaannya kita mulai dari 0 dulu, posisi yang 0 di sini. Kemudian sampelnya kita tempatkan di posisi yang kedua. Nah, kita lihat dari atas teman-teman. Nah, jadi ini nggak bisa ya, karena di kontrolnya bening, kemudian di posisi yang diujinya agak berwarna pinknya agak tua. Nah, kita harus menggeser posisi ini supaya dia nanti warnanya seimbang antara kanan dan kiri. Jadi misalnya ini kita, jatuh, tumpah, saudara-saudara. Jadi harus dari permukaan yang rata ya teman-teman supaya tidak tumpah. Mungkin kita, nah kayak gini. Nah, ini kan warnanya cukup gelap. Kemudian kita kasih di posisi sini. Nah, ini kalau kita perhatikan warnanya masih lebih gelap yang perlakuan sini. Jadi kita geser lagi ke sini. Kemudian ini geser ke sini. Nah, ini warnanya lebih seimbang antara yang kontrol dengan yang perlakuan. Jadi kalau seperti ini kita bisa nilai bahwa hasilnya nitrit adalah 0,7 mg per liter. Cukup tinggi teman-teman, cukup tinggi. Kalau teman-teman belum jelas, mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi dari posisi sini, ini kan jernih kontrolnya. Sementara kalau di posisi sini, dia perlakuannya pekat. Nah, jadi si kontrol harus digeser ke posisi yang sama-sama pekatnya. Sama-sama pekat dengan si perlakuan. Nah, kalau sudah sama seperti ini baru bisa dinamakan tepat ya, kemudian bisa dibaca. Hasilnya 0,7, sangat tinggi. Kita baca keterangannya teman-teman. Gitu. Nah,
Jadi ini posisi 1. Nah, ini pembacaannya teman-teman. Oke, cukup tinggi, dimana seharusnya konsentrasinya harus di bawah 0,1 gitu. Nah, nitrit itu merupakan salah satu bentuk persenyawaan nitrogen anorganik yang beracun bagi ikan dan udang. Tingginya nitrit dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi terjadinya perombakan bahan organik dengan kondisi oksigen terlarut dalam jumlah terbatas. Toksisitas senyawa ini disebabkan oleh sifatnya yang mampu menghambat terjadinya transport oksigen serta kerusakan jaringan. Nah, kemudian jika nitritnya tinggi teman-teman, jika nitritnya tinggi harus seperti apa antisipasinya? Yang pertama, kita bisa mengkondisikan lingkungan yang optimal. Terjadi proses nitrifikasi, yaitu dengan memelihara pH pada kondisi basah, kemudian mempertahankan DO, dissolved oksigen supaya tetap tinggi, dan suhu yang optimum. Kemudian juga kita bisa menambahkan bakteri nitrifikasi, yaitu Nitrobacter sp dan Nitrosomonas sp. Kemudian bisa juga menambahkan bakteri yang mampu mengeliminasi nitrogen dari lingkungan perairan, misalnya Pseudomonas ya. Kemudian melakukan pergantian air atau proses sirkulasi yang kita perhatikan tadi seperti ini. Nah, itu mungkin langkah-langkah teman-teman. Jadi sebaiknya kita jaga ya kondisi kualitas airnya. Ya teman-teman, itu tadi ya proses kita melakukan pengukuran kualitas air untuk parameter nitrit. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan gimana solusinya jika kadar nitritnya terlalu tinggi. Oke teman-teman, cintai terus budidaya ikan, cintai terus makan ikan, gemar makan ikan, karena ikan sehat untuk meningkatkan anak kita supaya menjadi lebih pintar, bangsa kita menjadi lebih sehat, jadi lebih maju. Yuk kita konsumsi ikan. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa untuk terus ikuti, terus like, comment, and share. Nanti misalnya ada keterangan yang belum jelas, saya tampilkan di description box. Dan subscribe ya yang belum subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Bye.